Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita jumpa lagi dengan saya Ahmad Nasihuddin untuk kembali belajar tentang akhlak. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang an-nadzafah atau kebersihan. Sebelumnya mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, silahkan kalian buka kitab kalian, kitab Taysirul Khalaq halaman 22, bab an-nadzafatu, tentang kebersihan. Kita ketahui bersama pentingnya kebersihan, sehingga Islam punya ungkapan yang sangat menarik, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ini menunjukkan bersih atau kebersihan sangat-sangat diutamakan dalam agama Islam. Bahkan sebagian besar ibadah kita adalah harus dalam kondisi bersih, bahkan suci, ya. Kita sholat harus suci pakaian, tempat, dan badan, dan seterusnya. Baiklah, kita awali tentang an-nadzafah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. An-nadzafatu, kebersihan. An-nadzafatu, kebersihan. I'lam anna nadzafatal badani, ketahuilah sesungguhnya kebersihan badan, wasaubi, pakaian, wal makani, dan tempat, matlubatun syar'an, adalah tuntutan syariat. Matlubatun syar'an adalah tuntutan syariat. Lanjut. Fayambaghi lil insani, maka seseorang harus, fayambaghi lil insani, maka seseorang harus, tanzifu badanihi, tanzifu badanihi, membersihkan badannya, tanzifu badanihi, membersihkan badannya, muta'ahidan sya'ra ra'sihi, muta'ahidan sya'ra ra'sihi, merapikan rambutnya, muta'ahidan sya'ra ra'sihi, merapikan rambutnya, bitasrihi wadduhni, dengan meminyaki, dengan menyisir dan meminyakinya. Bitasrihi wadduhni, dengan menyisir dan meminyakinya. Wa udhunaihi bil husni wal mashi, membersihkan kedua telinganya dengan membasuh dan mengusap dengan air. Wa udhunaihi bil husni wal mashi, membersihkan kedua telinganya dengan membasuh dan mengusap dengan air. Wa fahu bil matmadati wassiwaki, wa fahu bil matmadati wassiwaki, membersihkan mulut dengan berkumur dan gosok gigi atau siwakan. Membersihkan mulut dengan gosok, dengan berkumur dan gosok gigi.
Wa anfahu bil istinsyaqi wal istinthari. Wa anfahu bil istinsyaqi wal istinsari. Membersihkan hidung dengan menghisap air dan menyemprotkannya. Membersihkan hidung dengan menyerap air dan menyemprotkannya. Wa dhafirahu bi ghusli ma tahtahu. Membersihkan kuku-kukunya dengan membasuh bagian bawah kukunya. Wa dhafirahu bi ghusli ma tahtahu. Membersihkan kuku-kukunya dengan membasuh bagian bawah kukunya. Sedikit keterangan, inilah anak-anakku sekalian, kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk selalu menjaga kebersihan badan kita sehingga badan tampak sehat, menarik dilihat dan menarik kepada orang-orang yang bersama kita. Jangan sampai sebaliknya, kita kurang merawat tubuh kita, kurang menjaga kesehatan kita sehingga wajah tampak rusuh, kemudian sehingga wajah kurang menarik dan sebagainya. Oleh karena itu, mari anak sekalian selalu menjaga tubuh kesehatan kita sehingga tumbuh sehat dan kuat. Jangan sampai kita tampak lemah, tampak kusut karena jarang mandi, kukunya panjang-panjang, rambutnya kurang rapi, giginya tampak kuning. Nah, ini sangat-sangat jorok. Sebagai seorang muslim muslimah harus tampak bersih, tubuhnya harum bila perlu, ya. Dengan itu pakaiannya bersih, harum, tubuhnya bersih, harum, wajahnya berseri-seri. Ini cermin seorang muslim muslimah yang sejati. Maka sampaikan sini, kebersihan badan, tubuh dan pakaian adalah tuntutan syariat. Syariat mengharuskan kita, seorang muslim muslimah harus bersih badan, pakaian dan tempatnya. Ini tuntutan syariat hukum Islam. Membersihkan badan, pakaian, kuku dan sebagainya harus kita jaga kebersihan. Lanjutkan. Waqad kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhinu ra'sahu wa yusarrifu sya'rahu. Nabi selalu merapikan, Nabi selalu merapikan rambut dan meminyakinya. Maaf ya, saya ulang lagi. Waqad kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan, yadhinu ra'sahu wa yusarrifu sya'rahu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminyaki dan menyisir rambutnya. Selalu meminyaki dan menyisir rambutnya. Tuntunan buat kita semua. Nabi orang yang paling sempurna saja masih sangat memperhatikan penampilannya, sangat memperhatikan keadaan kebersihan tubuhnya, pakaiannya dan tempatnya. Apalagi kita, makhluk yang jauh dari kata sempurna. Maka di antara hal yang bisa kita tempuh agar kita tampak lebih sempurna adalah dengan mau menjaga kebersihan badan, pakaian dan tempat kita. Ya, lanjut. Wa yambaghi lahu aidon. Wa yambaghi lahu aidon. Selain itu,
Wa yambaghi lahu aidon, selain itu seseorang harus wa yambaghi lahu aidon, selain itu seseorang harus tandzifu thawbihi bil ma'i wahdahu. Tandzifu thawbihi bil ma'i wahdahu. Selalu membersihkan pakaiannya. Selalu membersihkan pakaiannya dengan mencucinya. Selain itu, seseorang harus membersihkan pakaiannya dengan mencucinya bil ma'i wahdahu. Ya, saya ulang dah. Wa yambaghi lahu aidon, selain itu seseorang harus tandzifu thawbihi, membersihkan pakaiannya. Tandzifu thawbihi, membersihkan pakaiannya bil ma'i wahdahu, dengan air saja. Bil ma'i wahdahu, dengan air saja. Au ma'as sabuni, atau dicampur sabun. Au ma'as sabuni, atau dicampur sabun. Ini ihtaja ilaika, jika diperlukan. Ini ihtaja ila dzalika, jika diperlukan. Lanjut, wa yambaghi wa kadzalika yambaghi lahu, selain itu seseorang harus wa kadzalika yambaghi lahu, selain itu seseorang harus tandzifu makanihi. Tandzifu makanihi, membersihkan tempatnya. Membersihkan tempatnya. Wa dzalika lima fin nadzafati, wa dzalika lima fin nadzafati, kebersihan itu diperintahkan. Wa dzalika lima fin nadzafati, kebersihan itu diperintahkan. Min hifdzis sihhati, demi menjaga kesehatan. Adzalika lima fin nadzafati, kebersihan itu diperintahkan. Min hifdzis sihhati, demi menjaga kesehatan. Apalagi saat ini sekalian, di tengah pandemi COVID-19 ini, maka perilaku hidup bersih harus kita perhatikan. Di kanan kiri kita, depan kita, bahkan kita tidak tahu, banyak bahaya penyakit mengancam kita. Maka perilaku bersih diri harus kita utamakan. Jangan sampai kondisi kita tidak bersih sehingga banyak kuman, banyak virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Maka usahakan selalu bersih, selalu sehat. Karena apa? Dengan bersih itu dalam rangka untuk menjaga kesehatan kita. Semakin bersih, maka semakin kecil kemungkinan kita akan tertular virus, terkena penyakit. Selain itu sekalian, selain menjaga kesehatan, juga lanjutnya wadahabil humumi, ya, wadahabil humumi, menghilangkan kesedihan. Wadahabil humumi, menghilangkan kesedihan. Kalau kita bersih, tubuh kita, badan kita, pakaian kita, tempat kita bersih, maka insya Allah akan datang kepada kita berbagai macam kesenangan, keceriaan, hilanglah berbagai macam kesedihan. Tapi kalau sebaliknya, kita nggak mandi, nggak gosok gigi, nggak cuci, membersihkan tangan, telinga kita kotor, maka kemanapun kita pergi,
pasti akan membuat orang sekitar kita akan tidak nyaman. Dia akan menghindar, maka kebahagiaan akan menjauh dari kita. Lanjutnya wa iqbalis sururi waridul ashiri. Wa iqbalis sururi waridul ashiri. Menimbulkan keriangan dan menyenangkan teman. Menimbulkan keriangan dan menyenangkan teman. Kalau kita bersih, pakaian, tempat, badan bersih, satu, tadi apa? Kesehatan terjaga. Yang kedua apa? Hilang kesedihan. Yang ketiga apa? Akan datang keceriaan, keriangan, baik kepada kita maupun orang sekitar kita, teman-teman kita. Yang keempat, tidak kalah pentingnya, wa idhari nikmatillahi ta'ala. Wa idhari nikmatillahi ta'ala, untuk melahirkan, mewujudkan, menampakkan. Pilih yang mana? Satu aja, mewujud atau melahirkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melahirkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tampakkan kalau kita sehat dan sebagainya adalah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan. Maka berarti jika ada orang yang tidak mau menjaga kesehatannya, itu artinya sama saja dia tidak bersyukur atau kurang mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hindari perilaku itu. Usahakan kita selalu bersyukur pada Allah dalam bentuk kita nikmati dan kita jaga apa yang Allah anugerahkan kepada kita semua, diantaranya berupa kesehatan. Sehingga harapan kita dengan menjaga kesehatan itu Allah akan tambah nikmatnya kepada kita, sehingga kita selalu terlindungi, terjaga dari berbagai macam penyakit dan sebagainya dan bahaya. Kita akhiri dengan satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Qala azza wa jalla, Allah ta'ala berfirman. Qala azza wa jalla, Allah ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Tuhan, maka tampakkanlah. Adapun tentang nikmat Tuhan, maka tampakkanlah. Ini terjemahnya, adapun tentang nikmat Tuhan tampakkanlah. Jika Allah memberi kita nikmat sehat, maka tampakkan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.